untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana bersama maknanya untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tentram sentosa. Mau traveling ke tempat idaman, butuh persiapan yang matang. Gaya hidup depan yang kekinian, pastinya bukan tanpa beban. Waktu yang ada jangan disia-siakan. Sempatkan bikin rencana masa depan. Rencanakan segalanya sebelum melangkah. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana. Rumah tangga tak segampang pacaran. Usia nikah mesti diperhatikan. Jumlah anak juga direncanakan. Keluarga keren jadi tujuan. Waktu yang ada jangan disia-siakan. Sempatkan bikin rencana masa depan. Rencanakan segalanya sebelum melangkah. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu Waktu yang ada jangan disia-siakan. Sempatkan bikin rencana masa depan. Rencanakan segalanya sebelum melangkah. Hidup berencana itu keren. Rencanakan segalanya sebelum melangkah. Hidup berencana itu keren. Rencanakan segalanya sebelum melangkah. Hidup berencana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati Bapak Deputi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Pusat, Profesor Dr. Irwan M. Rizal M. Damani, PhD bersama rombongan. Yang kami hormati Bapak Sekda Kabupaten Kepulauan Selayar, Bapak Dr. Haji Mardiani Sultan, Insinyur Haji Mardiani Sultan MSI. Yang kami hormati Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Anda Haja Andi Rita Mariani SPMPD,
Bapak asisten yang saya hormati, rombongan dari BKKBN Provinsi yang kami hormati, para pejabat eselon 3 dan eselon 4 di grup DDBA, para penyuluh yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Jadi baru kali ini selayar kedatangan diikuti dari BKKBN pusat. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Selamat datang Pak. Kemudian kita juga kedatangan Ibu dari perwakilan Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan. Baru juga Ibu di jadi ini saya ini namanya tanah doa. Tanah doa itu artinya tanah tempat berdoa, dan insya Allah ketika kita berdoa di Selayar kalau punya hajat, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami perlu informasikan secara khusus walaupun singkat mengenai kondisi program Bandar Kencana di Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang pertama, jumlah penduduk terakhir ini sudah terupdate 197.001 orang jiwa. Kemudian laju pertambahan penduduk 1,13%. Kemudian kesertaan BKB sedikitnya sudah 71,14%. Kemudian kelembagaan Poktan BKB ada 65 kelompok, kemudian BKR ada 54 kelompok, kemudian BKL ada 54 kelompok, PKS 80, kemudian BIK remaja 45. Kemudian kampung KB ada 27 yang memiliki rumah datar yang permanen, sudah ada 11, yang lainnya numpang. Nah, kemudian lulus kantin pada tahun 2020 itu sebanyak 10, dan tahun ini meningkat menjadi 12. Kemudian terkait dengan pendataan ini sudah kita awali pada April. Jadi berdasarkan surat edaran Bupati nomor 470 garing 35 garing 3 garing 21 DP3A PKB tanggal 21 Maret tentang pendataan keluarga. Kemudian dukungan daripada pejabat, beberapa pejabat melakukan testimoni, yaitu Bapak Bupati Kepulauan Selayar, Bapak Wakil Bupati Kepulauan Selayar, kemudian Forkopimda, beberapa OPD Mitra dan tim pegawai PKK Kabupaten Kepulauan Selayar, termasuk juga di dalamnya adalah camat. Kemudian hasil pendataan, jalannya pendataan database di 8, kita lakukan di 8 kecamatan dengan hasil yang sempat terdata. Sebenarnya sudah, kalau datanya sudah siap semua, cuma belum diinput, sebesar 21.551 dari 25.270 KK atau 85,2%. Itu sudah masuk, tapi sesungguhnya ini datanya sudah tertangani, semua tinggal di proses penginputan. Kemudian smartphone kita lakukan di 3 kecamatan, hasilnya 8.803 dari 11.523 KK atau jumlah 76,24%. Kemudian permasalahan yang kita hadapi dalam rangka pendataan ini, data keluarga yang beresiko stunting banyak yang tidak ada di buku KIK. Biasanya kan ada yang di puskesmas, di posyandu itu sudah ada buku KIK-nya. Nah, ini tidak lengkap sehingga kita bekerja ekstra untuk bisa mewujudkan data yang aktual, yang apa. Kemudian yang kedua, ini juga sulitnya jangkauan wilayah, karena begini, ada satu desa itu kadang-kadang ada yang 3 dusunnya, 4 dusunnya, kemudian sulit. Ada juga yang sulit dijangkau. Salah satu wilayah yang sulit dijangkau
itu adalah Desa Kombamiati. Ini sangat sulit. Memang harapan kita ke depan tentu ada mobilisasi air yang menggunakan nanti juga dalam rangka memperlancar tugas-tugas kita. Kemudian rasio penyuluh seharusnya ini kalau di Selari itu 1:4. Jadi satu desa ada satu penyuluh menangani 4 desa. Ini juga sulit, apalagi kalau dia sudah berada di kepulauan. Nah, ini juga harapan kami bagaimana bisa. Kemudian hal lain juga ya kemampuan sumber daya manusia pendata itu yang memang perlu digenjot, masih lemah, sehingga saya kebetulan ada teman kita tugaskan khusus untuk mendampingi di kepulauan. Ada seorang penyuluh senior yang kita tugaskan untuk mendampingi kepulauan. Nah, kemudian ya, juga jaringan, persoalan jaringan ini juga ya timbul-timbul tenggelam. Kecuali kalau di sini sudah agak lumayan. Cuma kalau di wilayah-wilayah tertentu itu memang sangat sulit. Sehingga pada saat kita melakukan penginputan ya, agak sulit. Jadi insya Allah kita akan bisa selesaikan ini karena datanya sudah siap semua, dan harapan kita betul-betul kita bisa tepat waktu dan bisa dimanfaatkan oleh lintas sektor sebagai salah satu mungkin yang bisa menggunakan data kita, termasuk kita sendiri sebagai bahan intervensi program. Saya rasa itu kata-kata pengantar dari saya, dan untuk afdalnya acara kita pada hari ini, mari kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Selayar untuk menyampaikan sambutan sekaligus kata-kata penerimaan. Kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan IKKBN, Ibu Kepala Perwakilan IKKBN Provinsi Sulawesi Selatan beserta rombongan, para Kepala UPT Pelayanan Kependudukan dan KD, serta hadirin dan hadirat para pejabat eselon 2, 3 yang sempat hadir pada. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan rasa syukur dan sekaligus rasa bangga karena pada hari ini saya ketemu Sivitas Akademika Institut Pertanian Bogor. Sejak kemarin saya baca-baca itu surat bahwa yang akan datang Pak Deputi, saya lihat namanya Profesor Dr. H. Berarti hewan, berarti saya pikir-pikir siapa lagi yang terkenal fakultas hewannya ini, ya, jurusan hewan ini kecuali IPB. Dan saya pastikan bahwa ini pasti alumni IPB. Dan betul sekali. Bedanya dengan saya alumni IPB tapi hanya sampai doktor, kalau beliau sudah profesor. Dan saya senang sekali beliau menyempatkan diri berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya kira tidak banyak orang yang memiliki nyali seperti beliau. Apalagi pejabat dari pusatnya. Jadi setingkat dirjen, deputi, sangat jarang kita mendapat kunjungan. Hanya orang-orang pemberani saja yang datang ke sini. Rizal ini adalah pemberani. Baik, terima kasih. Saya dibekali oleh sambutan ini, tapi sepertinya ketemu beliau ini hilang nyali saya untuk membaca.
Jadi saya akan bicara biasa saja. Ya. Selain ini ada 11 kecamatan. Kecamatan dan 6 di antara kecamatan itu berada di Pulau Utama. Pulau Utama itu ini, Selayar ini. Pulau Utama ini 6 kecamatan yang jumlah penduduknya kira-kira sekitar 60 sampai 65 ribu. Dan di pulau lainnya ada 132 pulau, ini baru satu, itu 5 kecamatan di luar. Jaraknya cukup jauh. Kalau kita naik kapal motor, yang paling jauh itu kira-kira 24 jam sampai di Pasir Ardina sana, perbatasan NTT. Di Selayar ini kalau mau kita berkunjung ke Selayar banyak alternatif. Pertama bisa naik pesawat, yang kedua bisa naik darat dari arah Bulukumba ke Kabupaten Karimun Selayar. Bisa juga dari arah selatan, yaitu ujung selatan Selayar menuju Labuan Bajo. Labuan Bajo, PP juga. Kemudian ada juga jalur Makassar langsung Kota Benteng, itu setiap minggu. Itu namanya kapal feri tapi lebih besar ukurannya. Jadi kita tidak lewat darat, dari Pelabuhan Soekarno langsung ke kota, bukan ke ujung ke kota, tapi itu hanya hari Sabtu atau malam Sabtu dan balik malam Senin, 1 kali seminggu. Di samping itu transportasi lainnya juga, tadi pesawat ada 3, tapi saat ini yang aktif itu hanya 1, Citylink setelah pandemi COVID-19. Tadi sudah disebutkan bahwa Selayar ini dikenal dengan istilah tanah doang. Tanah doang. Ada 2 yang menerjemahkan tanah doang itu. Doang itu kalau bahasa Makassar atau Selayar, itu bahasa Indonesianya udang. Jadi kalau kita lihat Selayar ini dari atas, dia memang bungkuknya itu bungkuk udang. Ya, doang, ya, udang. Makanya disebut tanah doang. Ada juga yang menyatakan bahwa bukan dari situ, tapi itu tanah doang, artinya tanah tempat berdoa. Jadi dari sekian banyak yang telah membuktikan, misalnya bertugas sebagai komandan kodim di sini, kemudian dia berdoa, ternyata pulang langsung naik bintang 1. Saya berharap kedua beliau di samping kanan saya ini berdoa. Insya Allah doanya akan diijabah. Berdoa apa saja, menyangkut prestasi, menyangkut pangkat, menyangkut apa saja, silakan berdoa. Masih ada waktu 10 jam. Soalnya besok pulang. Ya, alhamdulillah Selayar ini kita akan ditetapkan sebagai Selayar sebagai kawasan ekonomi khusus sektor ke-12 nanti. Insya Allah Selayar sedang dalam proses penilaian dari Dewan KEK Nasional. Kemarin kita ajukan dan masih ada kelengkapan berkas yang harus disiapkan. Hal yang bisa kita lihat dengan membuat kita senang, misalnya saja
kawasan Taman Nasional Takabonerate. Kawasan Taman Nasional Takabonerate ini adalah ke depan, insya Allah kita akan menjadikan Selayar ini sebagai bandar niaga kawasan timur Indonesia sebagaimana visi misi yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati saat ini. Secara kebetulan memang karena pandemi ini membuat kita sedikit terhalang dalam hal berbagai kegiatan, sehingga fenomena kunjungan turis di mana-mana, turis atau dari mancanegara di mana-mana menurun, termasuklah seperti di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebelumnya itu jumlah kunjungan wisata mancanegara kita itu kurang lebih 11 sampai 12 ribu per tahun. Saya berharap kepada Pak Deputi dan rombongan waktu yang tersisa kira-kira 10 sampai 15 jam ke depan memanfaatkan dengan baik, dan sesudah ini kita akan inap bermalam di satu resort namanya Sunari. Itu kira-kira jaraknya 6 sampai 7 km dari kota ini. Nah, di sana kita akan menikmati malam Jumat. Biasanya kalau malam Jumat bersanji, tapi awal bulan darurat kita menikmati di Sunari. Sayang sekali karena waktunya Pak Deputi sangat terbatas sehingga tidak sempat berkunjung ke tempat-tempat yang kita rekomendasikan untuk dilihat. Namun beliau sudah berjanji ke saya bahwa insya Allah saya akan datang lagi. Insya Allah untuk kita bisa berkunjung ke mana, saya siap mendampingi. Ya, saya kira itu Pak Deputi. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Mudah-mudahan dengan Bapak membawa berkah buat Kabupaten Kepulauan Selayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda. Selanjutnya kami persilakan Ibu Kepala PKK Peradilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan program mungkin juga sekaligus sebagai perkenalan karena baru datang di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kami persilakan. Terima kasih Pak Kadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua, dan sama-sama kita bidang pelatihan pendidikan dan pengembangan BKKBN. Dr. Hewan Muhammad Anzal Ganari Istimewa. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar, yang menghormati Pak Kadis, Asisten, Bapak sekalian, kawan-kawan umum lapangan ini. Mudah-mudahan ada kader yang hadir juga pada kesempatan ini kali ini. BKKBD kalau nggak salah turun orange ya tadi ya, dari yang saya hormati. Izin Pak Sekda, kalau saya menyatakan terkhusus ya harus saya mengkhususkan untuk teman-teman ke-8 KB dan teman-teman kader, karena ini adalah sekali kontrak di dalam pelaksanaan program dan kerja. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kita bisa hadir bersama-sama mengikuti kegiatan
Monet yang merupakan salah satu yang telah kita rencanakan Pak Sekda melakukan kunjungan di 3 kabupaten dan salah satunya adalah Kabupaten Selayar. Salam kenal. Jadi ini Pak Sekda, saya mohon maaf kurang lebih setahun diberikan amanah untuk jadi kepala perwakilan di Sulawesi Selatan, yang sebelumnya saya dari Sulawesi Barat 4 tahun di Sulawesi Barat menjabat sebagai kepala perwakilan juga. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk ikut joki dan ya dinyatakan lulus. Ya inilah amanah. Saya mohon maaf sebelumnya karena seharusnya tahun kemarin ya untuk penyerahan biaya harga kepada Bapak Bupati yang seharusnya saya harus hadir ya tahun kemarin untuk menyerahkan langsung beliau. Tapi karena begitu juga padat sekali kegiatan kami, sehingga itu diwakilkan Pak Sekda. Kemudian kembali kami merencanakan ke sini informasi ada Mbak Putih katanya. Sudah saya rencanakan lagi, kita bukan hujan keras. Jadi sepertinya sudah 4 kali kami rencanakan dan alhamdulillah pada hari ini ya kami tiba dengan selamat di Kabupaten Selayar yang kita cintai. Terkait dengan program, sebelumnya ucapkan terima kasih kepada Pak Sekda, Pak Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Terima kasih banyak Pak atas fasilitasinya, pada Pak Kadis, terima kasih atas fasilitasinya sehingga kegiatan Monet terkait dengan pelaksanaan PK 21 ini kita bisa melaksanakan bersama-sama. Ada hal yang mungkin penting sekali saya menyampaikan karena ini juga baru Pak Sekda saya datang, jadi sedikit saya menyampaikan terkait dengan program yang ada di KKBN, yaitu program Bangga Rencana yang di mana pada tahun 2020 dilakukan seperti perubahan. Antara lain adalah program yang dulunya kita singkat dengan KKBDK, yaitu program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Tetapi agak sulit orang untuk mengingat sehingga singkatan itu diganti menjadi program Bangga Rencana. Jadi program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Ini hanya diputar Pak, saya diputar aja. Tetapi program yang ada di dalamnya itu ada 3 tadi. Nah, ini adalah merupakan tugas yang ditetapkan oleh KKBN. Yang pertama tugas kami adalah bagaimana melaksanakan pengendalian pemilu. Kemudian yang kedua adalah tugas kami melaksanakan keluarga berencana. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Nah, kemudian di program di 3 program tadi juga sudah dilaporkan oleh Pak Kadis. Ya, itu adalah hasil kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dan alhamdulillah kami melakukan evaluasi dari semua program-program yang ada di KKBN, yaitu semua sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Selayar. Saya akan lebih khusus kepada pelaksanaan pendataan keluarga. Saya perlu menyampaikan bahwa pendataan keluarga ini dilaksanakan dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir pada tanggal 31 Mei. Artinya bahwa kegiatan ini tersisa waktu untuk kita merampungkan hanya kurang lebih karena sekarang tahun 2020 berarti 11 hari. Nah, perlu kami menyampaikan Pak, untuk capaian, jadi saya mungkin langsung ke dengan Insya sebentar Bapak Presiden juga akan menjelaskan bahwa untuk tingkat provinsi Sulawesi Selatan itu
berada pada angka 47,88%. Kita berada pada urutan 13. Ya. Angka 47,88%, ya tentu salah satu yang memberikan kontribusi adalah Kabupaten Selayar, yaitu sampai tadi ini Mbak Seta, saya laporkan sampai ini datanya kemarin masuk dan progresnya untuk Selayar juga kelihatan sekali progresnya ya, karena mungkin kita diburu oleh waktu, sisa 11 hari ya, capaian kita 25,56%. Tetapi tadi sempat saya diskusi dengan Pak Hadis bahwa data yang kita temukan ya, yang kita ambil dari masyarakat ya, itu sudah dinyatakan bahwa itu sudah ada di tangan Pak Sekda. Jadi teman-teman operator itu tinggal mengentry. Nah, ini ya. Nah, cuman dari bimbingan teknis yang kami lakukan, kalau untuk ditindaklanjuti kembali, dilihat untuk dilakukan pemetaan, sehingga kita bisa melihat, ya kita bisa memberikan target kepada seluruh operator sesuai tentu sesuai dengan kemampuan. Antara lain, kami berikan seperti ini ya, misalnya dalam satu desa, ya sisa kakak yang belum di-entry misalnya ada 400. Nah, tentu harus ada hitung-hitungnya. Saya minta kepada teman-teman pendatang, jangan kita post datanya, berarti jangan kita target sampai 31 Mei, karena tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Siapa tahu ada yang terlupa, ini agak sulit, dan itu udah ditutup. Jadi tidak ada gunanya lagi kalau teman-teman sudah melakukan entry, kemudian masih ada tapi sudah masuk 31 Mei, itu sudah tidak bisa kita entry lagi ya, karena sesuai dengan petunjuk teknis bahwa kita mulai 1 April sampai dengan 31 Mei. Oleh karena itu kesempatan ini adalah kesempatan yang besar sekali kami berikan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan atau ada hal-hal yang menjadi kendala, kami persilakan, karena kami juga membawa tim khusus untuk menjelaskan secara teknis ya, kalau misalnya itu ada kendala. Di 2 kabupaten saya perlu sampaikan kepada teman-teman pendatang, ada informasi yang tidak sampai kepada pendatang ya, ke operator, yang sebenarnya setiap desa, ya ini setiap desa operator itu bisa menggunakan 10 orang, tapi yang digunakan ada 3, ya, ada 2, ada 1. Akhirnya sulit, padahal itu dibuka sampai 10 orang, satu desa operatornya bisa 10. Mengenai teknis SPJ akan kota menjalannya nanti, karena ini juga akan kita bayarkan operasional untuk entry data untuk operator, itu juga nanti akan disampaikan oleh pimpinan. Oleh karena itu izin Pak Sekda, saya menyampaikan kepada teman-teman semua, janganlah ya kita target selesai di 31 Mei. Targetlah boleh ya minus 3 hari atau minus 5 hari, sehingga kalau masih ada kekurangan kita punya waktu untuk menyelesaikan. Ya, saya mohon seperti itu. Insyaallah sebentar juga tim dari perwakilan itu akan melakukan bimbingan teknis kembali. Siapa tahu pada saat bimbingan teknis ada yang tidak hadir pada saat kami undang. Ya ini sekarang kami langsung ya berada di samping teman-teman untuk kita berikan bimbingan. Nah, kemudian perlu juga saya menyampaikan, tadi Pak Hadis juga sudah menyampaikan bahwa data ini sangat penting sekali. Bapak Deputi juga sudah melaporkan yang menyampaikan ke Bapak Sekda tadi bahwa data ini adalah data yang akan digunakan di dalam melaksanakan tugas baru kita, yaitu dalam rangka untuk percepatan penurunan angka stunting. Ya, data, jadi kalau teman-teman datanya tidak akurat, ya, tentu data ini nggak bisa dipakai. Ya, salah satu contoh tadi disampaikan bahwa yang agak sulit yaitu mereka yang tidak punya buku KIA, nggak punya buku KMS,
Itu ada kesulitan. Sehingga kemarin juga kita berikan strategi apa yang harus dilakukan, itu juga kita sudah siapkan. Oleh karena itu baru kesempatan ini mari kita diskusi sama-sama. Kalau misalnya masih ada keluarga-keluarga yang belum didata, mungkin terkendala dengan pengumpulan dan seterusnya. Jadi sekali lagi kepada teman-teman semua, mohon ya, kita terbuka sebenarnya segala ya apa yang dihadapi oleh teman-teman operator. Kami mengakui Bapak Ibu sekalian bahwa penggunaan untuk form itu memang kita diberikan pada awal bulan Mei yang seharusnya kita diberikan bersamaan dengan penggunaan smartphone. Ya, tetapi ini ada sedikit ya, kendala di pusat, sehingga kami harus menunggu. Ini yang izin Pak Deputi, ini juga yang menjadi salah satu hambatan teman-teman sama di Jeneponto, dan ini semua provinsi. Jadi bukan hanya Sulawesi Selatan, tapi semua provinsi mengalami seperti itu. Nah, oleh karena itu kan ada keterlambatan, ya tentu kita jalankan untuk lebih memacu. Ya, kita punya target capaian. Karena ini apalagi Kabupaten Selayar masuk sebagai salah satu wilayah lokus stunting, ya, dan itu akan diintervensi ya. 2021 ini ternyata ada peningkatan tadi Pak Sekda, ada laporan tadi dari 10 menjadi 12, yang sebenarnya yang kita harapkan adalah dari 10 bisa kurang dari 10, tetapi ini ada peningkatan, sehingga data ini sangat penting ya teman-teman untuk berikan. Karena itu kalau masih ada yang salah kira-kira, karena jangan sampai yang kita laporkan ada di satu desa ada 10, tetap pada saat melakukan pemantauan ternyata stuntingnya tidak ada. Artinya apa? Data yang Bapak Ibu berikan tentu data yang salah. Jadi sekali lagi, data ini Bapak Ibu sekalian adalah data di tingkat nasional yang kita hitung bersama-sama. Ya, berapa jumlah yang masuk di dalam kecenderungan untuk stunting gitu. Nah, kemudian untuk teman-teman semua ada beberapa kendala juga kemarin dan kurang lebih juga masih di dalam juga sih untuk Kabupaten Selayar. Ya, salah satunya adalah jaringan. Tetapi dari kabupaten lain itu mereka memiliki strategi. Ya, mereka itu kompak untuk mencari tempat yang jaringannya bagus dan itu dikeroyok. Saya yakin untuk Selayar pasti punya strategi yang jitu ya di dalam merealisasikan kita punya target ya pendataan keluarga. Nah, kemudian karena ini juga hadir ada beberapa asisten ya, insya Allah Pak data ini ya, kalau misalnya sudah dilakukan secara sehat, kemudian kita akan sosialisasikan. Dan ini bukan hanya digunakan oleh BKKBN atau di kabupaten kota, tetapi ini banyak sekali Pak informasi, ada 56 indikator di dalamnya, banyak sekali informasi yang bisa digunakan oleh dinas-dinas lain. Ya, ini banyak sekali kalau kita mau analisis, banyak sekali yang kita bisa intervensi. Kemudian indikator yang ada di pendataan itu sekali lagi itu ada 56 indikator. Ya, ada 56 indikator. Antara lain saya bisa berikan antara lain juga. Apakah selama 6 bulan ini ada yang sakit? Atau apa dalam 6 bulan ini ya bekerja atau tidak bekerja itu ada sebab. Sehingga pembangunan keluarga itu kita bisa lihat seperti apa ya, kondisi keluarga dari yang kita data. Jadi itu akan memberikan informasi dan sekali lagi ini bisa digunakan oleh dinas-dinas lain ya, antara lain ya tentu dari dinas sosial, dinas pendidikan ya, berapa jumlah ya usia sekolah yang tidak sekolah lagi program itu kan masih ada ya semuanya ada di data demografi ini. Nah, kemudian terakhir ini dengan 3 program tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kadis. Alhamdulillah Pak, ya jumlah seperti bina PKB, bina keluarga balitanya, bina keluarga remaja, kemudian ada bina keluarga lansia, kelompok PPKS,
kemudian ada pusat informasi konseling remaja, kemudian tadi juga disampaikan ada kampung KB, di mana juga di dalamnya ada rumah data yang permanen ada 11. Ya, mohon setelah pendataan ini dilakukan, teman-teman penyuluh, ya letakkanlah data pendataan keluarga kita di masing-masing rumah data. Kemudian rumah data tidak hanya kita ya menampung untuk data yang dikelola oleh BKKBN, tapi semua data-data potensi yang ada di suatu desa itu kita harapkan bisa ada di rumah data, karena ini akan menjadi pusat data. Nah, kemudian karena kita memulainya dari dulu, ya tadi Pak Deputi yang akan menyampaikan intervensi untuk pencegahan penurunan stunting kita mulai dari dulu, yaitu tentu dari remaja. Ya, kita ini tentu program-program sebelum penanganan stunting kita sudah dari awal menyentuh. Jadi sasaran kita adalah remaja, di mana kita memberikan pemahaman terkait dengan persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, karena dialah yang akan menjadi calon ibu dan akan menjadi suami. Ya itu. Nah, kemudian tentu di dalam kita memberikan pemahaman tentang seperti apa 1000 hari pertama kehidupan. Ya, kemudian tentu ini akan kita kaitkan dengan kegiatan yang ada di keluarga kita. Yang mudah-mudahan izin Pak Deputi permintaan dari teman-teman bahwa KNS dengan KKA itu sangat katanya elok untuk diintegrasikan, karena ini dari aspek fisiknya kita bisa lihat, kemudian dari aspek tumbuh kembang balita itu kita bisa lihat kartu program anak. Jadi ini mungkin ke depan ini akan lebih seru kita untuk teman-teman dulu dan melaksanakan tugas-tugas yang kita angkat. Ya, termasuk jangan lupa dengan bina keluarga lansia, keluarga-keluarga yang punya lansia, bagaimana keluarga ini memberikan pemahaman, ya ini teman-teman PKB tentang 7 dimensi lansia. Bagaimana lansia kita itu dirawat dan menjadi lansia tumbuh, menjadi lansia yang sehat. Itu barangkali yang saya bisa sampaikan. Teman-teman BKKBN ya, semangat untuk menyelesaikan karena angka kita masih di 25%. Saya yakin, apalagi tadi disampaikan bahwa ini adalah tanah doang, tanah kita berdoa. Ya, insya Allah, ya, saya yakin, insya Allah selayar akan mencapai 100%. Kita aplaus dulu. Terima kasih dari sekalian, semangat kita menyelesaikan tugas kita. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 poin yang penting yang disampaikan itu. Pertama itu pemetaan bagi yang tersisa berapa. Kemudian nyatanya juga diharapkan selesai jangan sebelum tanggal 31, artinya kita ada jeda waktu 5 hari atau sudah masuk semua saja ke masalah. Selanjutnya juga diharapkan nanti disampaikan kentalan itu. Selanjutnya adalah ini manfaatnya datang program kita sendiri dan bisa digunakan dan stunting itu dimulai dari rumah. Ini yang hal-hal yang penting yang disampaikan, dan selanjutnya kami persilakan Bapak Deputi untuk menyampaikan arahan bimbingan dengan hormat disilakan. Terima kasih Kadis atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Rie tomat di tanah doang. Semoga Rie kuini gulei Abu Abaji Risilaja. Terima kasih Rijite ngase, terutama Kakanda
sekda, surang Bapak asisten. Jadi alhamdulillah saya sangat bergembira sekali pada hari ini bisa berjumpa dengan Kakanda, Bapak Sekda, yang sama-sama kita banggakan, Bapak Dr. Insinyur Haji Marjani Sultan MSI, juga para asisten daerah. Khusus ini yang saya ingat karena tadi berkesan sekali ya. Saya baca namanya Tompu Bulu ya. Tadinya mau saya tegur dia Horas, saya bilang belakang itu ada Kampu Bolon. Jadi waktu di pelabuhan tadi Kakanda heran, oh saya tengok ini Tompu Bulu ini, Kampu Bolon, Tompu Bulu. Saya tegur tadi ke bagian Horas lain ya. Rupanya Tompu Bulu. Saya harus bersabar menahan dulu gitu ya. Ada juga tadi asisten administrasi Dr. Andes Mali, juga ini Kakanda dari Bapak Kadis kita ini ya. Kadis KB Dr. Andes nanti masa ini. Jadi bagaimana? Ya, saya juga mau ngomong di sini karena baru jumpa kembali sudah sekian lama dengan Kakanda ini. Jadi ya agak sungkan juga saya berbicara. Jadi nama saya Muhammad Rizal Martua Damani. Kalau dari namanya saya pasti bukan orang Selayar, bukan dari Pulau Seberang, ya. Bukan dari Bantaing juga bukan. Ya. Damani itu orang Batam, Sumatera Utara. Tapi saya lahir di Bogor. Jadi disingkat di Bogor. Tempat istananya Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Kami bertetangga. Jadi disingkat dengan Batagor, Batak Bogor. Bukan bakso tahu goreng, ya, tapi Batagor. Saya lahir di Bogor, TK, SD, SMP, kuliah, kerja di Bogor. Ya, saya lahir di Bogor, kemudian bekerja juga di Bogor di Institut Pertanian Bogor, tempat kami sama-sama bersekolah. Ya, itu sebabnya tadi alhamdulillah Pak Kadis agak ragu menyebutkan Dokter H, ya Dokter H, dia sungkan bilang dokter hewan. Memang betul saya dokter hewan. Ya. Saya dokter hewan S1 saya dengan spesialisasi kebidanan hewan. Spesialisasi saya itu kebidanan hewan, reproduksi dan kebidanan hewan. Tusi, tugas dan fungsi utama reproduksi dan kebidanan hewan itu bunting membunting hewan, bunting membunting hewan melalui inseminasi hewan. Kita menyebut bunting bagi hewan. Kalau manusia jangan kita bilang bunting, tapi hamil. Jadi sebetulnya kalau saya kilas balik ini Kakanda saya belajar kedokteran hewan itu gak gampang, luar biasa. Karena bahasa kucing beda dengan bahasa anjing, bahasa sapi beda dengan bahasa domba. Dan seorang dokter hewan harus belajar apakah kucing ini sakit atau tidak sakit, sakit yang mana. Kalau dokter manusia gampang nih. Ya dokter, saya tadi pagi makan ikan terlalu banyak cabai rawitnya. Ya makan ikan kau nyaris. Kalau anjing sakit, harus belajar itu. Iya kan?
sakit gigi. Yang mana sakitnya Damani? Ini? Bayangkan kucing. Kucing juga sakit gigi. Nah ini mesti tunjuk yang mana? Dokter hewan tahu. Kalau orang sakit kakinya kita bisa lihat yang mana ini yang sakit, yang kiri atau yang kanan, tergantung yang mana yang dia angkat. Begitu kan Anda ya? Kalau udah sakit, mau kaki kanannya, kaki kirinya, itu 4 kaki, ya kan? Jadi dokter hewan itu dilatih untuk bagaimana bisa membaca itu semua. Dosisnya, obatnya sama nih. Ya, kalau demam dia obatnya itu Panadol. Ya, tapi dosisnya beda. Kalau kita dewasa 1 tablet 3 kali sehari, diukur berdasarkan berat badan. Beratku 70, nah cocok. Nah, kalau sapi nih 400, apa 1 karung dia makan? Tidak, ya kan? Tapi ada. Jadi seperti itu. Jadi banyak orang yang masih ragu menyebut dokter hewan. Apa benar ini kan ini? Tapi Kakanda ini sudah paham karena dokter hewan. Langsung tadi kan cerita di awal kan, pasti dari IPB. Gitu. Seperti itu. Mulanya saya mau belajar, melanjutkan pendidikan saya itu ke spesialisasi dokter hewan untuk embrio transfer. Ceritanya. Jadi karena sapi-sapi di kita tadi Pak Sekda, saya mendarat, saya tengok sapi kita pun sektornya semeter kotor tingginya. Ya kan? Kalau sapi-sapi dari Jerman, Australia sana tingginya 2 meter itu tingginya. Ya, tidak kecil-kecil kayak kita. Saya ingin belajar bagaimana membuat embrio transfer supaya sapi-sapi kita, sapi Bali menjadi besar. Jadi ceritanya calon supervisor saya itu tiba-tiba tadinya sudah bersedia menerima saya. Begitu saya tiba di Melbourne, Dominic. Nah ini orang Australia nggak bisa ngomong Damanik gini. Dominic. Nah suka mulai saya bilang gitu ya. Dominic, yes sir, saya bilang kayak gitu. Wanna move to faculty of medicine, not the veterinary medicine anymore. Would you like to join me or not? Dia bilang kurang lebih saya mau pindah ini ke kedokteran manusia. Saya nggak mau di kedokteran hewan lagi. Kau udah mau ikut saya atau tetap kedokteran hewan? Nah ini kan baru pertama kali ke luar negeri, ya kan? Akhirnya saya bilang, I join with you. Saya ikut sama profesor saja. Jadilah saya belajar di kedokteran manusia dengan spesialisasi hamil menghamili. Jadi saya di Departemen Obstetrik and Gynecology untuk membuat bayi tabung. Banyak wanita yang